Sampai sekarang itu 5 tahun saya masih tetap diteror. Itu kasihannya itu, entah itu kalau misalkan ke pribadi saya sih nggak tahu Mang. Itu sampai ke anak saya, sampai anak saya sakit. Anak saya itu kalau nangis itu nggak wajar Mang. Itu sampai berjam-jam dia nangis itu nggak berhenti-berhenti. Terus saya sampai kasihan lihatnya Mang. Saya takut kehilangan banget anak saya. Iya. Makanya sampai sekarang tuh saya kadang berpikir sama suami, udahan aja lah, kasihan Dede. Itu yang buat saya itu sampai dikira tetangga itu psikopat, karena saya memang sering teriak-teriak, sering ngelakuin hal yang bunuh diri. Itu saya sehari itu bisa nyampe kerasukan tuh sampai 15 kali mungkin lebih. Dari pagi lagi nyampe subuh lagi nyariin saya. Ternyata saya itu ada di pohon besar. Pohon besar yang ternyata maksudnya nggak terlalu jauh dari rumah, tapi keluarga saya nggak ngelihat bahwa saya ada di situ. Kadang saya berpikir, ya Allah, apa saya ini mau mati? Dicap menjadi seorang pelakor adalah hal yang berat karena ketidaktahuan ternyata sang suami telah memiliki istri. Diteror terus-menerus, dikirim santet setiap hari oleh sang istri tua yang marah besar manakala tahu dirinya diduakan. Hadirnya makhluk goib seram yang selalu menghantui setiap malam, hingga anak pun tak luput dari teror. Kisah kelam yang sering terjadi di kehidupan ini dialami oleh Mbak Novi. Apa kabar Mbak Novi? Alhamdulillah lagi nggak baik-baik aja. Lagi nggak baik-baik aja. Wah, ini agak aneh nih, nggak baik-baik. Kenapa nih nggak baik-baik? Iya, sampai sekarang saya tuh masih sering diteror sama istri pertama dari suami. Oh, jadi kisah ini tentang itu ya? Betul. Panjang nih pasti kisahnya ya. Ya. Mbak Novi sehari-hari kegiatannya apa? Sehari-hari saya ibu rumah tangga sama penyanyi. Nyanyi juga? Betul. Di mana nyanyinya? Ya dari panggung ke panggung juga, kayak misalkan buruk kayak gitu juga, apa aja. Bagus nih suaranya ya. Alhamdulillah. Boleh nyumbangin sedikit lagu Lengser Wengi apa? jangan gitu. Bisa nyanyiin sepotong lagu? Bisa. Apa sedikit aja? Boleh. Coba ya. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Iya, waduh luar biasa ya. Bagus banget suaranya. Nah, Sobat Malam Mencekam, hari ini Mbak Novi akan berkisah atau keluh kesahnya akan disampaikan kepada kita semua. Di kisahnya tahun 2017 ya, kurang lebih. Jadi Mbak Novi ini terkena seperti santet oleh seseorang. Bagaimana kisahnya nanti kita cari tahu ya. Sebelum berkisah seperti biasa, Mbak Novi kita kasih oleh-oleh dulu dari Malam Mencekam ya. Nah, ini oleh-olehnya. Nanti Mbak Novi boleh dipakai buat nyanyi ya. Di panggung kalau bisa dipakai, jadi tahu Malam Mencekam gitu. Baik, suka dengan kaosnya? Suka. Ini versi terbaru dari Malam Mencekam. Oke, boleh dititipin dulu. Nanti pulangnya diambil berikut oleh-oleh yang lainnya ya. Mbak Novi sudah siap untuk berkisah? Siap. Sobat Malam Mencekam, inilah kisah dari Mbak Novi. Mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mbak Novi. Jadi begini ceritanya Mang. Awal mula saya terkena santet karena saya mengenal sosok pria. Waktu itu kenalnya juga di panggung. Dia seorang pemain keyboard. Pada awalnya saya tuh nggak tahu dia punya istri. Dia juga nggak bilang bahwa memang punya istri. Dia ngakunya seorang duda. Siapa namanya? Agung namanya. Ini Saya nama samarkan samaran. ya. Oke. Iya.
Iya, pas itu berjalan sampai 3 bulan hubungan kami baik-baik aja. Setelah kami manggung bareng, terus yang namanya artis sama musisi kan kadang foto-foto kayak gitu ya, Mang. Foto-foto pas saya di-upload ke sosial media, ternyata ada salah satu komentar yang nggak sedep itu. Mencaci maki saya, bilangnya kamu perebut suami orang. Segitu saya belum menjalin hubungan sama si Agung tersebut, saya samarkan ya. Setelah itu saya pertanyakan sama Mas Agung tersebut, Mas apakah benar itu istrinya? Awalnya tuh nggak ngaku, Mang, nggak ngaku. Jadi saya kan mungkin lebih percaya sama si Agung tersebut. Setelah 1 bulan ada chat masuk ke WhatsApp saya. Ternyata itu si istri pertama dari Agung tersebut. Pertama itu awalnya baik-baik, Neng, apakah kamu iya kasihnya Agung? Saya jawab iya, karena memang saya jawab jujur. Saya nggak tahu karena memang Agungnya nggak jujur dari dulu sama saya. Ya udah gini, kalau misalkan kamu mau dilanjut, ya nanti ya saya bertindak yang lebih aneh, bilangnya tuh gitu. Kata saya tuh bertindak lebih aneh gimana maksudnya, Mbak? Iya, saya akan mengirim kamu santet, bilangnya tuh begitu. Hati-hati loh, saya itu orang Ponorogo, saya bisa mematikan manusia, bisa tidak menyentuh gitu. Awalnya saya juga bilang ke si Agung tersebut, kata saya tuh saya juga bilangnya waktu itu ya punten belum bilang Mas apa ini beneran tak istrinya? Kalau misalkan iya istrinya ya udah sama sayanya jangan dilanjut, saya nggak mau ambil resiko besar. Dia tetap kekeh bahwa itu memang bukan istrinya. Sampai-sampai keluarga saya juga, dari pihak keluarga saya negur ke Agung. Terjadilah di situ pertengkaran. Setelah pertengkaran di situ 1 bulan itu si Agung itu istilahnya nggak main, nggak ngapel lah gitu istilahnya. Pada tahun pertama saya mengalami santet itu, yang datang itu sosok pocong yang bermata merah, tapi wajahnya seperti mayit. Di kepalanya itu, ikatan kepalanya itu seperti kayak ada besi-besi tapi berbunyi kalau misalkan dia melompat kayak gitu. Kadang pertamanya itu munculnya itu memang secara dia menimbulkan kayak bau-bau hangus-hangus, capuk-capuk kayak gitu. Setelah kayak gitu jadi kayak bau-bau darah anyir. Awalnya sebelum saya dirasuki pocong tersebut itu di pojok kamar terus ngeliatin saya. Dia kalau misalkan ngeliatin saya itu berasanya itu kayak mual muntah kayak gitu. Awalnya kayak gitu aja, Mang. Lama kelamaan itu pocongnya itu merasuki saya. Saat mau masuk ke saya itu rasanya itu saya di ulu hati itu sakit, Mang. Sakit masuk terus tiba-tiba saya kerasukan. Itu mungkin karena saking kesalnya kakak saya itu sampai dia itu marah-marah ke pocong tersebut. Sampai kamu siapa? Bilangnya tuh kayak gitu. Kok kamu bisa-bisa gangguin adik saya? Ternyata pocong tersebut itu malah ketawa, nantang bilangnya. Siapa kamu? Dibacain ayat suci Al-Quran, dia juga nantang, bilangnya saya juga bisa baca ayat suci Al-Quran. Dia ngomong gitu? Dia ngomong, bahkan dia bisa keluarga dengar. Pada saat itu kan malam kejadiannya itu pasti di atas jam 11 malam, Mang. Jadi keluarga juga bisa lihat penampakan itu? Bukan lihat penampakan, jadi sosok tersebut itu masuk ke dalam raga saya kayak gitu, masuk ke dalam jiwa saya, Mang. Jadi saya dirasuki. Pada saat itu saya dirasuki itu, saya berasanya itu kayak seperti saya bisa melihat saya pada saat saya kerasukan, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu, saya hanya jadi penonton saja pada saat saya kerasukan tersebut. Sampai kakak saya marah-marah bilangnya, dibacain ayat suci Al-Quran, dia nantang, saya juga bisa. Sampai nantang kakak saya juga kadang mau tiba-tiba bawa pisau
kakak saya juga sampai berlari-larian keluar karena memang pocong tersebut mau membunuh, istilahnya itu mau menghancurkan keluarga saya kayak gitu pada tahun pertama. Itu yang buat saya itu sampai dikira tetangga itu psikopat karena saya memang sering teriak-teriak, sering ngelakuin hal yang bunuh diri. Itu saya sehari itu bisa nyampe kerasukan tuh sampai 15 kali mungkin lebih. Pada tahun kedua itu saya dikirimi oleh keluarganya suami sosok perempuan yang wajahnya hancur sebelah, kakinya kalau berjalan itu kakinya terseret-seret. Maksudnya suami ini Agung tadi? Iya, si Agung tersebut. Keesokan harinya pagi saya nyanyi. Ternyata saya itu kan lagi datang bulan. Karena mungkin kurang kebersihan saya atau ketelitian saya di kamar mandi itu, mungkin yang namanya perempuan punten ya emang ya pipis itu pasti darahnya kan keluar. Waktu pulang manggung tersebut kan dalam waktunya itu maghrib. Saya udah ngerasa nih keadaan saya kok nggak enak banget nih setelah pipis di tuan hajat. Saya tuh nggak enak banget pulang maghrib. Jadi saya sampai di rumah maghrib itu kayak setengah tidur. Saya ngerasanya tidur mang. Waktu pertama tuh saya kayak setengah tidur, kayak sadar kayak gitu. Jadi sosok kunti putih tersebut itu dia berwujud di depan saya sambil dia kayak ngiwing-ngiwing punten ya mang ya, softtek yang ada darahnya itu sambil dijilatin kayak gitu. Aduh mang, saya itu ngerasanya itu kayak astagfirullah gitu. Mungkin saya juga ya Allah, mungkin saya bakalan lebih bersih lagi gitu buat nyiramnya apa. Dia ketawa sambil menjilat darah haid saya itu, dia ketawa. Setelah itu dia itu jadi ada di depan rumah saya, ada sosok kuntilanak merah lagi yang kiriman dari keluarga saya itu berebut darah haid saya kayak gitu mah. Berebut darah haid saya di situ. Hawanya itu benar-benar panas. Keluarga juga mendengar kayak sesuatu, kayak ada keributan. Bahkan keluarga juga mendengar kayak gitu. Cuman keluarga itu nggak ngelihat. Yang ngelihat itu kakak saya. Kakak saya juga bisa ngelihat setan kayak gitu mah. Kakak saya juga sampai kayak merinding ketakutan kayak gitu. Kakak saya sampai teriak-teriak. Sampai kadang dia lari-lari manggilin warga supaya istilahnya ada paranormal, suruh ngusir kuntilanak putih sama kuntilanak merah tersebut. Jadi kayak saya itu badannya kayak ditarik-tarik mang. Saya mau dibawa ke kuntilanak merah juga ke kuntilanak putih. Pada saat tersebut saya sadarnya kakak saya itu naburin garam di depan rumah. Alhamdulillahnya saya sadar di situ. Terus saya itu setelah dapat kejadian kayak gitu, besoknya itu badannya itu kayak meriang kayak gitu. Saya waktu kesurupan itu kayak berasa kayak antara hidup atau mati mang. Saya ngerasa kayak hidup, tapi kalau berjalan itu saya ngerasa nggak napak. Pada saat bertahun-tahun kejadian kerasukan tersebut, saya merasakannya seperti itu. Saya jadi berhari-hari itu kadang kalau misalkan lagi duduk atau lagi di mana kadang teriak, teteh, mah, itu di situ ada itu kayak gitu. Jadi keluarga saya itu paniknya tuh di situ. Sampai akhirnya mungkin badan drop mang, masuk rumah sakit sampai ICU. Di situ sampai 15 hari, ternyata diperiksa dokter saya nggak ada penyakit apa-apa. Dari situ keluarga saya tuh heran. Makanya keluarga saya tuh jadi pergi ke orang pintar. Tuh, jadi saya itu pada tahun pertama itu pengobatannya itu di Keraton Kesepuhan. Bukan saya pribadi yang langsung sana, tapi kakak saya yang sana. Kayak kakak saya juga kayak semacamnya bersemedi. Kayak gitu juga minta sesuatu, bercerita juga ke Kuncen, kejadian adik saya kayak gitu. Setelah bercerita kata Kuncennya, dibawain air, ternyata bilangnya adik kamu itu dapat kiriman itu bukan dari satu orang aja, bukan dari Ponorogo aja, ternyata ada juga yang kuntilanak merah sama kuntilanak putih tersebut. Bawa air lah
kakak saya pulang itu bersemedinya itu nggak cukup waktu 1 sampai 2 hari, itu sampai berminggu-minggu Mang di situ. Kata kakak saya itu waktu cerita pulang itu bilangnya dia bersemedinya di masjid. Bersemedinya di masjid itu kakak saya ngerasanya di luar masjid itu keadaannya hujan deras, kayak hujan angin petir. Tapi setelah kakak saya berhenti bersemedi itu ternyata katanya di luar itu tanya sama orang itu nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi hujan apa. Jadi pas kakak saya bersemedi itu juga diganggu oleh sosok-sosok tersebut. Terus pada saat kakak saya pulang ke rumah, kakak saya juga waktu pulang ke rumah itu kejadiannya juga nggak mulus. Di perjalanan itu ada yang ganggu, kayak misalkan dihadang sosok ular besar kayak gitu di tengah jalan. Sampai sosok ular tersebut mungkin dilindas kakak saya sama motor, sosok tersebut itu menghilang. Sosok ular tersebut menghilang tiba-tiba. Tapi setelah nyampe rumah dicek ban motornya itu ada darah-darah bau amis kayak gitu. Nah darah bau amis itu yang bawa lagi petaka. Ternyata ular tersebut itu sosok seperti Nyi Roro Kidul, tapi bukan Nyi Roro Kidul. Dia sosok wanita cantik, bawahnya tubuhnya ular, bajunya hijau. Katanya sosok tersebut itu sama aja kiriman dari keluarga suami saya. Pas kejadian itu saya juga sering dirasuki sosok perempuan berwujud ular seperti itu. Kayak misalkan saya dirasukinya itu kayak tiba-tiba bisa nyinden kayak gitu. Kadang tiba-tiba bisa nyinden, terus kadang tiba-tiba mau mencekik kakak saya. Dalam keadaan tersebut ya kakak saya juga sampai ikut sakit juga Mang. Karena memang pada kejadian tersebut kalau saya kerasukan itu memang nyata dicekik beneran Mang. Itu benar-benar kayak saya kayak seorang setengah orang psikopat, orang gila kalau dibilang sama tetangga mah. Kondisi fisik seperti apa waktu itu? Saya kondisi fisik waktu itu tuh sampai ya istilahnya kayak setengah orang gila. Saya sampai berhenti sekolah waktu itu. Saya kan waktu itu masih sekolah. Sampai berhenti sekolah selama 2 tahun saya waktu itu Mang, gara-gara kejadian itu. Berat badan juga turun? Berat badan juga turun. Dari 70 sampai 55 drastis itu di situ. Karena memang waktu saya masuk ICU itu kata dokter itu memang tidak ada penyakit apa-apa, tapi saya pribadi nggak bisa bangun Mang. Sampai kalau misalkan bangun itu dipapah, diemban kayak gitu sampai ditaruh di kursi roda itu baru bisa jalan. Mau ke kamar mandi juga harus dibantu keluarga. Tapi kalau misalkan saya kerasukan, itu herannya di situ saya bisa sampai lari-lari dan nyekik orang. Di situ keluarga saya aneh. Kenapa kok pas dia sadar nggak bisa ngapa-ngapain kayak orang lumpuh Mang. Tapi apabila kerasukan itu kayak setengah seperti orang gila, bukan kayak orang normal kayak gitu. Jadi pada saat saya kerasukan ular tersebut, saya sering pergi, entah itu saya dibawa entah kemana. Pada saat itu saya ngerasa nggak tahu hilang ingatan aja. Kalau pada saat kerasukan putri ular tersebut saya hilang ingatan. Itu biasanya itu saya pergi itu sampai jauh banget Mang, sampai kadang keluarga juga bingung dari pagi nyampe subuh, dari pagi lagi nyampe subuh lagi nyariin saya. Ternyata saya itu ada di pohon besar yang ternyata maksudnya nggak terlalu jauh dari rumah, tapi keluarga saya nggak ngelihat bahwa saya ada di situ. Seperti itu Mak. Kadang ngerinya itu di situnya. Jadi kadang saya berpikir, ya Allah apa saya ini mau mati? Kadang saya kayak gitu. Kadang sugesti berpikir, nih besok kamu bakal mati, jadi udah jangan semangat hidup. Kadang walaupun ya memang kerasukan, saya kadang bawa pisau sendiri. Kadang mau bunuh diri kalau misalkan enggak ada keluarga saya nggak tahu. Mungkin sampai sekarang saya udah nggak ada. Alhamdulillahnya saya punya keluarganya yang alhamdulillah baik, juga support saya. Cuman kalau buat si suami tersebut sampai sekarang keluarga saya juga nggak setuju. Setelah itu ya si Agung tersebut sama keluarga saya itu ya bertengkar hebat. Entah kenapa di sisi lain saya jadi ngerasa gimana ya,
ngerasa malah bukan benci sama dia, tapi malah ngerasa lebih ke saya kok kasihan gitu dia dituduh-tuduh terus. Karena saya ngerasanya si Agung tersebut memang nggak bersalah gitu. Saya ngerasanya di situ. Apa yang membuat Mbak Novi tertarik sama Agung ini? Kalau dibilang tertarik mah enggak, Mang. Jadi saya tuh kayak berhutang budi sama dia. Dari pertama kali kita pacaran kan saya itu di situ posisinya masih SMA. Dan saya yatim. Jadi dari semua biaya SPP, uang saku, segala macam, ulangan, tunjangan itu dari dia semua. Makanya saya istilahnya walaupun dia berbuat salah, tapi pribadi saya nggak enak sendiri kalau misalkan buat nolak lamaran dia. Kayak gitu, Mang. Itu nggak tahu kalau kondisi Agung sudah menikah. Sudah tahu itu waktu Sudah dilamar. tahu. Karena si Agung tersebut ngancem-ngancem saya, bilangnya awas aja kalau misalnya kamu nggak nerima lamaran saya minta balikin semua uangnya. Itu konsekuensi terbesar saya di situ, Mang. Udah nggak kebayang itu dari misalkan SMA kelas 1 sampai kelas 3 itu berapa biayanya. Makanya saya nggak mau ambil resiko karena keluarga saya juga istilahnya keluarga nggak mampu, juga saya anak yatim. Makanya mau tidak mau ya saya menerima gitu. Makanya sampai keluarga saya sama Mas Agung tersebut berantem karena memang pertamanya itu ketahuan dari kakak saya. Jadi kakak saya itu ngoceh-ngoceh bahwa memang dia itu kiriman buat membunuh saya Novi. Pas saya sepulang dari rumah sakit, sebenarnya itu pada saat saya di rumah sakit si Agung tersebut ya memang sering ikut, sering nengok saya juga nggak sadar bahwa memang itu kiriman dari istrinya. Sampai sekarang memang si istri tersebut sering neror saya. Bukan hanya dari teror dari mantan istrinya aja, tapi dari keluarganya juga. Karena keluarganya memang dari dulu nggak setuju sama saya. Kalau istrinya itu memang istrinya sering transfer uang ke keluarganya. Kalau saya malah kebalik gitu. Pada saat itu si Agung tersebut itu ngajak saya ke, lebih tepatnya nggak tahu, mungkin dukun tapi berkedok kiai seperti itu. Saya diobatin malah sembuh enggak, malah saya semakin tambah parah. Malah mata batin saya dibuka, lebih ke situ. Saya itu waktu itu dibawa ke daerah Kalibangka, ya saya samarin emang ya, ke daerah Kalibangka. Itu saya pertama kali ketemu dia itu malah kayak badan saya itu kayak seakan-akan energinya nggak ada, baru ketemu mukanya aja, belum diapa-apain, tapi badan saya rasanya Masya Allah, saya waktu itu kayak jatuh, tadinya udah bisa berjalan sendiri, jatuh lagi ngelihat dia. Pas itu saya sampai pingsan. Waktu saya bangun itu ternyata dia itu di depan saya itu lagi kayak ngebakar sesajen. Sesajennya saya nggak tahu, kayak ada ayam hitam kayak gitu, saya nggak ngerti juga. Itu saya berobat itu tanpa sempat tahu keluarga waktu itu. Kalau misalnya tahu sih mungkin nggak boleh kali ya. Jadi dia itu pada saat nggak tahu membaca apa atau membaca mantra atau apa, tiba-tiba itu saya dirasuki sosok pocong tersebut. Dia itu jadi ngaku bahwa memang kiriman dari istrinya si Agung, Raminah saya samarin. Pada saat itu ya saya duduk aja sih, soalnya saya memang waktu itu pada saat ngelihat dukun tersebut saya nggak bisa apa-apa. Setelah pengakuan dari pocong tersebut dikirim, itu saya itu tiba-tiba memang memakan kayak ayam mentah kayak gitu, sampai ke bulu-bulunya juga dimakan. Itu pada saat itu katanya si Agung tersebut diam aja. Saya memakan sesajen tersebut, memang disuruh sama si dukun tersebut saya buat makan sesajen. Itu saya ngerasanya itu pada saat di situ tuh saya ngerasa, saya sadar ngelihat saya kok saya makan sesajen gitu. Saya sampai
yang nggak sadar diri, saya tuh sampai kayak berasa kayak muntah-muntah kayak gitu, Mang. Saya ngelihat diri saya makan tersebut, saya bukan, kata saya tuh. Sampai saya, ya Allah, saya itu kayak ngelihatnya itu memang dari ususnya, darahnya itu dimakan habis. Setelah saya sadar astagfirullah gitu. Saya kok mulut saya kok darah hewan semua kayak gitu. Saya tanya sama si Agung tersebut. Saya bilang, "Ini saya habis makan apa?" Kata si Agung tersebut bilangnya, "Iya, kamu tadi habis makan darah ayam." Bilangnya tuh kayak gitu. "Makan darah ayam." Kata saya, "Kok kamu diam aja sih?" Kata saya. "Itu nggak baik loh," kata saya tuh, "buat kesehatan." "yang nggak tahu," kata dianya gitu. Ya sebenarnya itu saya kayak setengah udah agak benci gitu sama si Agung tersebut. Soalnya saya ngerasa kok ini saya kayak dimanfaatin atau gimana gitu. Pada saat itu saya pulang dari dukun tersebut, dari dukun yang kenalan dari si Agung tersebut. Sampai di perjalanan di rumah, saya tanya, "Kenapa kamu bawa saya ke dukun?" Kata si Agungnya, "Ya buat kesembuhan kamu." Kata saya tuh, "Buat kesembuhan, tapi kenapa kok saya makan ayam mentah kamu diem aja?" Dia diem aja, nggak ada jawaban sama sekali. Bilangnya, "Tenang aja, dukun itu manjur," bilangnya gitu. Tapi ternyata itu di situ malah saya sering kayak kebuka mata batinnya gitu, Mang. Jadi bukan sembuh, malah tambah parah Bukan, ya. malah saya tambah parah. Saya sering kejadian-kejadian kayak misalkan malah penyakit saya itu kayak misalkan semua, kayak misalkan dada. Kadang sering dada kayak kerasa malam-malam, kayak kerasa tertimpa. Entah itu tertimpa apa sampai saya nggak bisa nafas setiap malam. Jadi mata terpejam tapi dada saya ada yang nindih. Saya ngerasa kayak gitu. Sering banget kepala itu kalau tidur itu kayak ada megang kayak gitu. Tuh kerasanya itu, Masya Allah, nggak bisa diungkapin. Kayak panas-panas perih kayak gitu. Sampai saya tuh bilang ke si Agung tersebut, kata saya tuh, "Kok ini kenapa tambah parah? Kamu mau nyakitin saya apa mau nyembuhin saya?" Lost kontak pada saat itu. Pengobatan kedua itu ibu saya itu lakukan itu di daerah Mundu Pesisir. Dia tanya-tanya ke saudaranya, bilangnya ada orang pintar. Tapi ternyata ke situ cuman ngelihat keadaan saya. Pada saat itu saya juga kerasukan juga. Jadi orang pintar tersebut malah lari, gak mau ngobatin saya, katanya angkat tangan di situ. Angkat tangan sampai ibu saya frustasi di situ. Sampai ibu saya frustasi udah angkat tangan nyerahin ke kakak saya. "Udah gimana kata teteh aja, lillahi ta'ala aja teh," bilangnya. Barangkali memang Gusti Allah nakdirinya si enengnya nggak ada, barangkali kayak gitu. Soalnya memang pada saat saya kerasukan itu memang setengah saya kayak sakaratul maut, dibilang seperti itu. Teriak-teriak, kadang ngelihat sosok-sosok hantu yang memang kadang ngerasukin saya, bukan hanya dari kiriman dari si istri dari Agung tersebut, tapi sosok-sosok lain juga ikut masuk ke dalam diri saya di situ. Sampai ibu saya itu kayak orang frustasi. Saya itu waktu itu punya kenalan seorang kayak dukun, teman saya itu nggak sanggup ngobatin saya, tapi dia punya kenalan orang Pronggol, katanya orang pintar tapi kiai, bilangnya kayak gitu. Saya dibawa ke rumahnya teman saya dulu di situ. Jadi teman saya itu di situ dia ngekos. Kos-kosannya juga dibilang kayak kos-kosan angker kayak gitu, Mang. Pada saat saya di situ, saya juga diantar sama si Agung kemana-mana. Saya berobat juga di situ diantar si Agung. Saya ke situ, ternyata di situ saya kerasukan lagi, Mang. Kerasukan sosok penunggu kos-kosan yang di belakang rumahnya dia. Pas saya kerasukan itu katanya bilang kayak gini, saya itu dia sosok laki-laki tapi berjubah hitam. Saya itu sampai suruh makan kembang, kayak kembang melati gitu,
di belakang rumahnya itu saya sampai muter di situ, Mang. Saya sampai lari-lari muter ngambil kembang melati itu. Pada saat itu saya kerasukan. Itu di situ teman saya itu kayak orang setengah gila juga, dia keder mungkin ya. Sampai dianya juga orang pintar, dianya saya disiramin air aqua, entah itu air bacaan saya nggak tahu apa. Saya sadar lagi, di situ teman saya juga sampai nangis di situ. Di situ saya herannya, si Agung nangis enggak lihat keadaan saya, tapi teman saya yang malah dia kasihan gitu. Saya di situ nyadar, iya saya tuh kadang saya tuh salah pilih laki-laki. Teman saya aja sampai nangis kayak gitu ngeliat keadaan saya. Ya Allah, katanya, Vi, saya nggak tega kamu kayak gitu aja. Hari ini katanya, malam ini juga kita harus ke kiai tersebut. Di perjalanan baik-baik aja, nyampe ke rumah kiai, udah di depan pintu itu saya tiba-tiba pingsan katanya. Tiba-tiba pingsan juga. Setelah sadar, dikasih minum lagi sama kiai. Setelah sadar itu, pertamanya itu saya ditanyain dulu itu, waktu itu ditanyain sama kiai tersebut, katanya pertamanya kejadiannya kayak gimana. Terus setelah saya lagi bercerita tentang sosok-sosok yang sering mengganggu saya. Pada saat itu sosok kuntilanak putih itu masuk dalam diri saya. Dia itu pada saat masuk itu dia kayak tertawa cekikikan, kayak nantang kiai tersebut. Kamu punya ilmu apa? Mau ngeluarin saya dari tubuh anak ini, bilangnya kayak gitu. Saya udah disuruh sama keluarganya suami, bilangnya, kata setan tersebut, itu suruh meneror si Novi, bilangnya gitu, sampai dia putus asa dan bunuh diri. Kata kiai tersebut bilangnya, saya nggak punya ilmu apa-apa, semua itu berasal dari Allah. Saya minta kamu tolong ngejauh dari Novi, kasihan, bilangnya kayak gitu, masih muda, masa depannya panjang, jangan ganggu masa depannya dia, bilangnya kayak gitu. Itu di situ itu katanya tuh saya ngelawan kiai, mau mencekik dia. Untungnya di situ nggak jadi kejadian mencekiknya, karena saya sadarnya itu jempol saya ditarik. Pada saat itu saya kerasa sakit banget itu. Bukan ngerasa sakit di jempol, Mang, tapi kayak ngerasa sakit di ulu hati. Kayak ditarik sosok tersebut itu, saya kayak ngerasa raga saya juga ikut ketarik pada saat itu. Saya sampai baca istighfar juga, saya ngerasain sesek juga. Kata si kiai tersebut, nih Neng, sosok yang kuntilanak itu udah masuk dalam botol. Bilangnya itu tinggal sosok pocong yang kiriman dari Ponorogo yang gak bisa hilang dari kamu. Jadi sosok tersebut itu pada saat ada kiai itu dia nggak berani masuk ke dalam raga saya, tapi dia itu ngobrolnya itu sama kiainya langsung. Katanya bilangnya, saya nggak mau nih, katanya saya nggak mau lepas dari anak ini, bilangnya gitu. Sebelum emang anak ini itu mati, bilangnya kayak gitu. Saya sudah berjanji kepada Tuhan saya, sebelum anak ini mati saya nggak bakalan lepas dari anak ini, bilangnya kayak gitu. Dan sampai sekarang itu saya memang masih sering dihantui sosok itu. Kalau misalkan suami saya gak ada di rumah, sosok tersebut itu datang, masuk ke dalam raga saya juga. Di situ saya juga panik, Bang. Kayak semacamnya itu saya ngerasa kerasukan lagi, tapi masih bisa terkontrol pada saat di situ. Masih bisa terkontrol itu pada udah di kiai itu pada saat itu 1 bulan. Setelah kejadian di kiai, saya 1 bulan itu masih kerasukan. Sehari bisa sampai masih 2 kali. Saya kerasukan, saya berobat lagi, datang lagi ke kiai tersebut, bilangnya perjanjian malam-malam saya ke situ jam 11 itu saya tuh suruh, entah itu saya dikasih air apa sama kiainya itu, saya tertidur pulas. Jadi si kiai tersebut berdialog lagi dengan pocong tersebut. Katanya, kamu mau sampai kapan nih nyiksa anak ini, bilangnya kayak gitu.
pocong tersebut bilangnya ya sampai anak tersebut itu meninggal, bilangnya kayak gitu. Kata kiai tersebut, ya mungkin nggak tahu entah itu perlawanan apa atau perlawanan apa, si pocong tersebut menyerah tapi dia nggak mau hilang dari kehidupan saya, hanya menjauh aja. Cuman dia tetap sering datang kalau misalkan saya sering ngelamun kayak gitu. Jadi kiai itu sering bilang ke saya, Neng sering baca-baca Al-Quran aja supaya jangan ngelamun. Jadi diusahain mungkin kamu jangan sampai ngelamun, jangan sampai pikiran kamu kosong. Soalnya juga kasihan juga sama badan kamunya, bilangnya kayak gitu. Apalagi saya sekarang udah punya anak dari si Agung tersebut. Sampai sekarang juga anak saya sering bilang, "Mah, itu gitu, masih sering, "Mah, itu di situ ada pocong," gitu. Sampai saya, "Ya Allah, Dek, kok sampai turun-turun ke kamu?" gitu. Dia kasihan itu masih 2 tahun kayak gitu. Sampai sering anak saya juga sekarang sakit-sakitan juga di situ, Mang. Entah itu jadi turun ke anak saya juga, ya Allah, saya tuh apa saya lepas aja dari suami. Saya ngelihatnya kasihan anak gitu. Kan ngancemnya itu si pocong tersebut kalau misalkan saya nggak ninggalin si Agung, saya bakalan diteror seumur hidup saya sampai saya meninggal, bilang kayak gitu. Jadi sampai sekarang saya berpikir bakal saya lepas aja dari suami gitu, kasihan anak saya gitu. Tapi kadang saya, masya Allah, masa rumah tangga itu pengennya sih 1 kali itu seumur hidup, Bang. Itu bisa jadi menikah dengan Agung gimana? Ya karena dia itu maksa. Tadinya saya tuh udah kejadian itu saya nggak mau gitu. Terus juga keluarga tuh kayak memang udah penterangan banget, nggak boleh, Bang. Nggak takut dengan ancaman istri tuanya? Nggak takut. Dia nggak takut. Udah gelap ya? Iya. Dia malah ngancam saya kalau misalkan kamu nggak mau sama saya, balikin semua hartanya yang pernah dia kasih. Makanya sampai sekarang saya antara dilema atau gimana, nggak tahu, Bang. Saya antara milih anak saya atau suami saya gimana. Ya, saya dengar cerita ini jadi ikut sedih juga ya. Artinya penderitaan berkepanjangan sampai dengan hari ini. Jadi berjalan berapa tahun sampai sekarang pernikahan? Sampai sekarang itu 5 tahun saya masih tetap diteror. Itu kasihannya itu, entah itu kalau misalkan ke pribadi saya sih nggak tahu, Mang. Itu sampai ke anak saya, sampai anak saya sakit kalau misalkan habis ngeliat itu. Dia jadi setiap malam itu anak saya itu kayak bukan anak normal. Jadi setiap jam itu dia pasti nangis. Nangisnya itu bukan nangis kayak ngerasa dia sakit, bukan, tapi ngerasa dia takut kayak gitu. Kadang saya berpikir ya udahan aja kayak gitu, udah jadi saudara aja. Soalnya saya berpikir gimana kedepannya Dede gitu. Kalau saya pribadi sih nggak tahu diteror, Pak, nggak tahu. Kalau dari Agung sendiri nggak melakukan santet atau? Enggak. Kalau suami tuh enggak. Dia pure, memang dia nggak punya apa-apa, cuman mungkin kiriman dari istrinya. Tapi sekarang saya nggak tahu. Sampai anak saya juga saya sempat bawa ke orang pintar juga. Katanya, Neng, ini anak kamu tuh ada yang ganggu, bilangnya tuh kayak gitu. Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang saya sempat bawa anak saya ke orang pintar karena memang anak saya itu kalau nangis itu nggak wajar, Mang. Itu sampai berjam-jam dia udah nangis tuh nggak berhenti. Terus saya sampai kasihan lihatnya, Mang. Saya takut kehilangan banget anak saya. Makanya sampai sekarang tuh saya kadang berpikir sama suami, udahan aja lah, kasihan Dede gitu. Tapi suami udah bilang, lillahi ta'ala aja, Neng, maut itu di tangan Allah, bilangnya kayak gitu. Waktu menikah istri tuanya tahu? Tahu. Istri tuanya tapi nggak pernah melabrak ke rumah? Enggak, karena posisinya dia itu lagi di luar negeri sekarang gitu. Sampai sekarang di luar negeri. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke suami, barangkali nonton. Saya pengennya, nggak tahu, saya keder, Mang. Saya keder pengen ngomong apa. Susah ya menyampaikan. Susah buat disampaikannya. Jadi lebih ke anak ya, membela anak. Nggak tahu, kalau diri saya itu saya udah terbiasa kayak gitu, tapi saya nggak tega kalau sama anak saya, Mang. Memang saya masih kecil. Nanti kalau nangis itu sampai bener-bener itu, sampai kalau tetangga itu sampai ke situ semua. Kadang tetangga juga depan RT juga orang pintar bilangnya, udah, Neng, katanya kamu tuh daripada kayak gini aja udah, kasihan anak kamu, bilangnya gitu. Cuman saya berpikir masa
Saya pengennya itu nikah itu 1 kali seumur hidup, Mang. Walaupun iya suami saya memang keadaannya memang jauh lebih dewasa dari saya. Dia juga berpenghasilannya nggak tentu gitu. Tapi saya pengennya itu menikah itu 1 kali seumur hidup. Cuma nggak tahu kalau ngelihat Dede itu nggak sanggup kayak gitu aja, Mak. Teror dari istri tuanya ini masih. Teror dari istri tuanya itu masih pocong tersebut masih, cuman nggak ngerasuk ke saya, jadi berpindahnya itu ke Dede. Dia sering nakutin Dede, bilangnya Mama itu katanya mau nyekek Dede itu, ya Allah. Sering hadir ya. Iya, saya sampai nggak kuat anak saya itu sampai. Kalau lewat WA atau lewat media sosial sering diteror oleh Waktu setua. itu terakhir kali itu diteror tuh waktu saya pas melahirkan, setelah 1 bulan. Si istri pertamanya itu tahu bahwa saya itu memang lahirin anak dari si Agung. Jadi dia itu ngancem saya juga, kalau misalkan kamu masih bertahan sama si Agung, ya mungkin teror ini bakal turun ke anak kamu, bilang itu kayak gitu, Mang. Ya. Ya kita juga turut merasakan kesedihan ini ya, karena bagaimanapun juga udah ada anak di sini ya yang harus kita bela. Kami ikut sedih. Mudah-mudahan Mbak Novi tetap tabah ya. Ada solusinya mungkin nanti. Baik sobat Malam Mencekam, akhir dari kisah ini sampai dengan hari ini Mbak Novi juga masih tetap dihantui atau dikirim teror-teror dari istri tua ini. Dalam kasus ini mungkin sobat semua menyalahkan Mbak Novi ya, dianggap seperti pelakor ya. Tapi pada kenyataannya memang ini sulit ya, ada utang budi di situ ya. Baik, semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua, pelajaran untuk Anda, untuk saya juga ya. Jangan sampai masuk kepada hal yang di luar dugaan. Jadi pesan dari Malam Mencekam, dari Mang Ei, mungkin lebih tingkatkan keimanannya dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mbak Novi, mudah-mudahan masalah cepat selesai. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih atas kisahnya. Kita bisa jumpa lagi di kesempatan yang lain ya, untuk Mbak Novi mungkin ingin menyampaikan kisah yang selanjutnya nantinya. Akhir kata, saya Mang Ei